Bayangkan ya, apabila Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara tropis dengan padi sebagai komoditas utama, berhasil menanam gandum secara luas. Hal ini tentu saja tidak hanya akan mengejutkan Asia Tenggara, tetapi juga menarik perhatian serius dari Eropa dan Timur Tengah. Dan, sebenarnya, skenario ini bukan lagi sekadar angan-angan loh. Kolaborasi terbaru antara Indonesia dan Yordania berpotensi menjadi terobosan besar dalam bidang pertanian, dan juga ketahanan pangan global. Selama ini, gandum di Indonesia identik sebagai produk impor. Berbagai produk seperti roti, mie instan, hingga biskuit sangat bergantung pada pasok dari negara lain, seperti Australia, Ukraina, dan Kanada. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, krisis geopolitik dan konflik internasional menyebabkan harga gandum melonjak dan pasokannya tidak menentu. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia mengambil langkah maju. Melalui kerjasama dengan Yordania, negara yang punya pengalaman dalam teknologi pertanian padang pasir, Indonesia mulai melakukan uji coba penanaman gandum di wilayahnya. Ini bukan sekadar eksperimen, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Yang menarik, langkah ini turut menjadi perhatian negara-negara tetangga seperti Malaysia. Selama ini, Malaysia juga menjadi pengimpor gandum dalam jumlah besar, namun belum menunjukkan inisiatif secepat Indonesia. Hal ini memunculkan kesan bahwa Malaysia mulai tertinggal dalam upaya transformasi sektor pangannya. Kondisi tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam inovasi pangan di kawasan. Dengan memanfaatkan momentum ini, Indonesia tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memperkuat diplomasi pangan regional. Uji coba penanaman gandum dimulai di sejumlah wilayah dengan karakteristik tanah dan iklim yang sesuai, seperti Nusa Tenggara Barat dan sebagian Jawa Timur. Yordania membawa teknologi irigasi tetes serta pemetaan mikroklimat. Sementara Indonesia menyediakan lahan serta tenaga ahli lokal. Kolaborasi ilmuwan dari kedua negara juga menjadi kunci penting. Mereka mengembangkan varietas gandum yang mampu tumbuh optimal di iklim tropis. Hasil awal dari uji coba ini cukup menjanjikan ya. Bahkan tingkat produktivitasnya mulai mendekati standar internasional. Lebih dari sekadar uji coba, pemerintah Indonesia telah mulai memetakan potensi lahan di luar Jawa, seperti di Sulawesi Selatan, dan sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur, untuk ekspansi tahap berikutnya. Dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan, targetnya adalah mengurangi ketergantungan impor gandum hingga 40%. Beberapa negara di Afrika juga menunjukkan ketertarikan terhadap model kerjasama ini. Mereka melihat Indonesia sebagai contoh negara tropis yang berupaya mewujudkan kemandirian pangan, meskipun menghadapi tantangan iklim yang cukup kompleks. Secara geopolitik, langkah Indonesia ini mencerminkan strategi nasional yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan dalam menghadapi tekanan global. Dengan memproduksi gandum secara mandiri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara eksportir yang kerap memonopoli harga dan pasokan. Kerjasama dengan Yordania juga mencerminkan diplomasi cerdas. Yordania memiliki pengalaman mengelola pertanian di kondisi ekstrem, sedangkan Indonesia memiliki sumber daya alam serta tenaga kerja yang melimpah. Sinergi ini berpotensi menciptakan kekuatan baru dalam peta pangan dunia, bahkan bisa memunculkan poros baru antara negara-negara selatan. Dari sisi ekonomi, keberhasilan produksi gandum dalam skala besar akan membawa manfaat signifikan. Indonesia dapat menghemat devisa yang selama ini digunakan untuk impor, sekaligus membuka peluang sebagai eksportir baru di kawasan Asia Tenggara dan Afrika. Diversifikasi pangan ini juga memberikan peluang besar bagi UMKM dalam negeri. Dengan bahan baku dari gandum lokal akan muncul berbagai produk turunan yang lebih terjangkau, sehat, dan memberdayakan sektor ekonomi lokal secara berkelanjutan. Bagi Indonesia, langkah ini membuka jalan menuju kemandirian pangan yang lebih kuat. Bila produk seperti roti dan mie instan dapat diproduksi sepenuhnya dari gandum dalam negeri, maka itu akan menjadi capaian penting tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan nasional. Di kancah global, model kerjasama Indonesia-Yordania mulai dilirik sebagai contoh keberhasilan negara tropis dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.
Negara-negara lain yang sebelumnya menganggap produksi gandum tidak mungkin, kini mulai mempertimbangkan pendekatan serupa. Indonesia juga berpotensi mengekspor keahlian dan teknologi pertanian tropis ke negara-negara lain seperti di Afrika atau Asia Selatan. Ini berarti Indonesia bukan hanya sebagai penerima teknologi, tetapi juga mulai berperan sebagai kontributor dalam pengembangan sistem pangan global. Peningkatan posisi Indonesia dalam forum-forum internasional pun tak terhindarkan. Dalam forum seperti ASEAN dan G20, kontribusi nyata Indonesia dalam solusi krisis pangan global akan memperkuat posisi tawarnya secara diplomatik. Kedepan uji coba ini kemungkinan besar akan diperluas dengan dukungan investasi yang lebih besar. Pemerintah diharapkan menggandeng BUMN pangan serta sektor swasta untuk mempercepat proses produksi dalam skala industri. Selain itu, kolaborasi akan diperluas ke sektor lain seperti penelitian bioteknologi, pelatihan petani modern, serta pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih canggih. Semua ini menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung Indonesia sebagai pusat produksi pangan tropis dunia. Negara-negara di kawasan termasuk Malaysia kemungkinan akan berusaha menyusul langkah ini. Namun dengan fondasi yang sudah dibangun sejak awal, Indonesia memiliki federal kompetitif yang jauh lebih sehat. Peace. Yang menjadi tantangan utama adalah menjaga konsistensi kebijakan dan kesinambungan investasi. Dukungan penuh kepada petani dan komunitas lokal sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari program ini. Dari sebuah uji coba terbatas di wilayah tropis, kerjasama Indonesia-Yordania berpotensi mengubah lanskap pangan global. Ini bukan sekadar upaya teknis, melainkan bagian dari perjuangan menuju kedaulatan yang sesungguhnya. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menunjukkan arah yang jelas dan penuh keyakinan. Saatnya kita mendukung pertanian lokal, menggunakan produk dalam negeri, dan menyebarkan semangat optimisme ini ke seluruh masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis seperti ini, Indonesia tidak hanya mengejar ketahanan pangan, tetapi juga berpotensi menjadi pusat inovasi agrikultur tropis. Keberhasilan ini dapat membuka jalan bagi model pembangunan pangan yang berkelanjutan, berbasis teknologi, dan relevan bagi dunia yang terus menghadapi ancaman krisis iklim dan geopolitik. Karena kemandirian pangan bukan hanya soal kebutuhan, tetapi juga soal masa depan bangsa. Jika Anda yakin langkah ini membawa perubahan besar, klik like, subscribe, dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Indonesia mampu menjadi lumbung gandum bagi Asia Tenggara?